Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Telah Mati, Telah Bebas dari Dosa. Saudara, salah satu kesalahan kebanyakan orang Kristen adalah dalam cara berpikirnya. Pada umumnya, mereka memahami bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menentukan. Ini tidak tepat dan sangat berbahaya, bahkan membahayakan nasib kekalnya. Ironinya, justru mereka bangga dan berkata Allahnya dahsyat. Mereka berkata mereka lebih dari pemenang. Karena Allah telah mengerjakan semua bagi mereka. Mari saudara, kita berpikir logis. Kita ini diciptakan dengan diberi kehendak bebas, sehingga kita bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pilihan hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau semua dikerjakan dan ditentukan Tuhan, selain itu melanggar tatanan Allah. Karena Allah tidak mungkin mengintervensi keputusan manusia. Allah juga menjadikan kita makhluk robot, yang mana segala sesuatu dalam hidup kita diatur, dikendalikan oleh pemegang remote, yaitu Allah sendiri. Nah, apakah saudara mau menjadi robot, saudara? Tentu tidak, bukan? Dan kenyataannya memang tidak demikian. Contoh salah satu cara berpikir yang salah adalah dalam memahami ayat-ayat dalam Alkitab. Ya. Misalnya nih, dalam Roma 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalimat jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini dipahami tidak tepat. Ini dipahami ketika orang percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen, maka ia otomatis telah mati dengan Kristus, dalam pengertian telah bebas dari dosa, karena dosanya sudah diampuni. Ya, pemahaman ini biasanya didasari iman bahwa Kristus telah menebus dosanya. Sekaligus dengan demikian, ia, orang Kristen itu, bisa hidup dengan Dia. Ini benar-benar tidak hanya menyesatkan, tetapi banyak orang yang tersesat di wilayah ini, saudara. Akibatnya, kita bisa lihat bahwa hampir semua orang Kristen tidak pernah memperkarakan keselamatannya. Kenapa? Ya, karena sudah yakin bahwa dosanya sudah ditebus dan pasti selamat. Dengan kata lain, sesungguhnya kebanyakan orang Kristen merasa sudah bebas dari dosa. Maka tidak heran kita jumpai banyak orang yang tidak memiliki moral yang agung seperti Kristus. Dan tidak sedikit bahkan yang lebih brengsek
dari kebanyakan orang yang bukan Kristen, saudara. Itu disebabkan karena cara berpikir yang salah. Makanya kalau mengatakan Allahku dahsyat, itu berarti kita harus membuktikan melalui hidup kita bahwa Allah kita dahsyat. Harusnya begitu, saudara. Kalau berkata kita lebih dari pemenang, maka peragaan hidup kita harus mencerminkan bahwa kita memang lebih dari pemenang. Begitu. Nah, banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Mereka berpikir seolah-olah karena sudah percaya kepada Kristus, semuanya akan jadi, saudara. Dengan kata lain, semua Tuhan yang mengerjakan, semua Tuhan yang menentukan, semua Tuhan yang mengendalikan. Benar-benar sangat disayangkan. Itulah kenapa melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan supaya orang Kristen berubah dan mengalami pembaharuan pikiran, supaya bisa mengerti kehendak Allah. Perhatikan, supaya orang Kristen itu mengalami pembaharuan pikiran yang harus dibaharui. Roma 12 ayat 2. Saya percaya ketika nasihat ini kita ikuti, kita memperbaharui pikiran kita tentu dengan firman Allah ya saudara, karena tujuannya untuk mengerti kehendak Allah. Saya percaya kok kita akan bisa memahami firman yang memuat pikiran dan perasaan Allah itu dengan benar. Jadi kalau dikatakan sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Tadi saudara, Roma 6 ayat 7-8. Itu bukan berarti sesudah mati dalam arti meninggal dunia, kita baru bebas dari dosa. Ada loh orang yang berkata demikian. Bukan seperti itu. Bukan juga setelah percaya atau beriman kepada Kristus, otomatis kita dibebaskan dari dosa. Juga bukan. Karena memang masih ada kodrat dosa. Kuasa dosa itu masih ada dalam diri kita, saudara. Tetapi yang benar, ketika kita beriman atau percaya kepada Kristus, kita masih bisa berbuat dosa. Dan justru oleh iman percaya kita itulah, kita harus berjuang untuk mati atau bebas dari dosa, serta tidak berbuat dosa lagi. Iman kitalah yang memampukan kita, sehingga kita bisa hidup dengan Dia, yaitu Kristus yang telah menebus dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar ya. Kita baharui pikiran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.